ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Pada suatu hari, datanglah seseorang yang sangat baik hati dan ia selalu semangat untuk menuntut ilmu. Dia adalah Rara. Ternyata cuaca di luar sangat indah sekali ya. Masya Allah, hari ini sangat cerah sekali. Walaupun hari ini Rara sedang menjalankan puasa, tapi Rara tetap semangat. Ya, hari ini Rara kan akan berjumpa dengan seseorang, yaitu Ustazah Ida. Kemarin Ustazah Ida berjanji akan bertemu dengan Rara hari ini di sini. Tapi karena Ustazah Idanya belum ada, jadi aku lebih baik menunggu saja di sini sambil menikmati pemandangan yang indah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Ustazah sangat senang sekali karena hari ini Ustazah bisa berjumpa dengan Anda semua yang ada di rumah. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tentunya tetap semangat, selalu semangat hari ini dalam menjalankan ibadah puasanya. Dan juga tidak lupa kepada ayah dan bunda, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oh ya, hari ini Ustazah akan berjanji akan menyampaikan suatu hal yang bermanfaat untuk Ananda semua yang ada di rumah. Tapi sebelumnya Ustazah itu hari ini ditemani oleh seseorang. Kira-kira Ananda semua sudah tahu belum ya? Yang ada di rumah Ustazah akan ditemani oleh siapa? Nah, betul, Ustazah akan ditemani oleh Rara. Tapi sampai saat ini Ustazah belum bertemu Rara. Apa Raranya sudah menunggu Ustazah dari tadi di sini ya? Yuk kita sama-sama cari Raranya di mana. Kita panggil, Rara. Di manakah kamu? Rara. Assalamualaikum Rara. Waalaikumsalam Ustazah. Hah, ada suaranya. Di manakah Raranya ya? Ustazah ini aku. Tapi Ustazah tidak menemukannya. Hanya terdengar suaranya. Ustazah, ini aku. Raranya baru terlihat. Rara di mana ya?
Tuh, Rara di samping kanan Ustazah. Coba Raranya mendekat dengan Ustazah. Ya Ustazah. Nah, Rara terlihat sekarang Rara sudah dekat dengan Ustazah. Bagaimana kabarnya Rara? Rara baik-baik saja Ustazah. Alhamdulillah. Apakah Rara juga sedang berpuasa hari ini? Ya, Rara hari ini sedang berpuasa Ustazah. Alhamdulillah. Rara kemarin puasanya sampai maghrib tidak? Kok berpikir dulu? Sampai maghrib Ustazah. Wah, Rara hebat ya. Dan Ustazah juga yakin Anda semua yang ada di rumah yang menjalankan puasa dari hari kemarin, insya Allah puasanya selalu selesai sampai maghrib ya. Coba. Tapi sebelumnya Ustazah pengen tahu dulu, Rara tahu tidak kalau puasa itu harus seperti apa dan apa yang harus kita lakukan? Kalau sedang berpuasa itu berarti kita tidak boleh makan Ustazah. Betul tidak teman-teman yang ada di rumah? Kalau kita berpuasa berarti tidak boleh makan dan minum. Betul ya? Oke, jawaban Rara sudah betul. Terus apalagi ketika kita berpuasa? Apalagi yang harus kita lakukan selain menahan perut kita dari makan dan minum? Tidak makan dan minum. Apa ya? Mungkin anak-anak di rumah sudah tahu jawabannya. Kira-kira apa ya? Hal yang paling terpenting pada saat kita berpuasa adalah yaitu menjaga hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu adalah bagaimana caranya agar kita itu terhindar dari emosi. Emosi itu jadi cepat marah. Jadi ketika kita menjalankan puasa itu tidak boleh marah-marah, tidak boleh emosi kepada teman, apalagi kepada orang-orang yang ada di rumah. Misalnya karena perut kita lapar kita marah-marah sama orang tua. Tidak boleh. Nanti yang ada puasanya jadi batal karena kitanya marah-marah. Paham ya? Jadi seperti itu. Ya betul. Jadi selain kita menjaga perut kita agar tidak makan dan minum, tapi juga menjaga hawa nafsu. Ustazah, ya, aku mendengarkannya mau sambil duduk aja. Boleh. Rara mau sambil duduk mendengarkannya, tidak apa-apa. Baik Ustazah. Raranya sudah duduk di samping Ustazah. Nah, tadi selain kita juga menjaga hawa nafsu, menjaga tidak boleh makan dan minum, apalagi ya pada saat kita berpuasa itu harus seperti apa? Yang paling terpenting juga kita harus berbuat baik. Berbuat baik di sini tentunya berkaitan dengan akhlak yang kita lakukan. Nah, akhlak yang baik itu dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari anak-anak. Tidak hanya pada saat di bulan puasa saja, tapi di hari-hari biasanya juga harus kita lakukan. Ya, Ustadz dan Ustazah ketika anak-anak di sekolah itu selalu mengingatkan. Ketika upacara, ketika di kelas, selalu diingatkan dengan akhlak yang baik. Nah, pastinya anak-anak di rumah sudah tahu ya, akhlak yang baik itu apa? Akhlak yang baik itu adalah perbuatan yang baik yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Kita adalah manusia, berarti kita harus berbuat baik. Nah, yang berbuat baik di sini banyak. Ada berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada hewan. Itu banyak sekali. Dan karena kita sebagai umat yang beragama, sebagai umat muslim, jadi kita percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Nah, yang tidak boleh kita lupakan adalah kita juga harus berbuat baik kepada Allah. Bagaimana akhlak yang baik itu kepada Allah ya? Seperti tadi yang sudah Ustazah jelaskan, bahwa akhlak yang baik itu adalah perilaku yang baik yang harus kita lakukan sebagai manusia kepada Tuhannya. Tuhan kita ada Allah. Ya, kita percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita.
Lalu, apa saja yang harus kita lakukan sebagai manusia ketika berakhlak, ketika kita memiliki akhlak yang harus kita jaga? Tentunya akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah yang bisa kita lakukan banyak contohnya. Satu, misalnya, kita percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan kita satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, sudah menjelaskan dalam Quran surat yang sering kita baca, ayat Al-Quran yang sering kita baca, yaitu terdapat dalam surat Al-Ikhlas. Anak-anak yang di rumah pasti sudah hafal ya. Surat Al-Ikhlas jumlahnya ada berapa ayat ya? Ya, betul. Jumlahnya ada 4 ayat. Yuk, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah, terima kasih yang sudah ikut membaca dengan Ustazah. Nah, itu salah satu akhlak kita kepada Allah dengan mempercayai bahwa Allah itu adalah Tuhan kita satu-satunya yang harus kita sembah. Tadi terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas. Selanjutnya, contoh yang kedua, akhlak yang bisa kita lakukan, akhlak kepada Allah, yaitu dalam bentuk rasa syukur. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah, bagaimanapun, dengan kondisi apapun. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Saat ini, Indonesia sedang ditimpa satu musibah, yaitu terdapatnya virus corona yang bisa dengan cepat menyebar ke tubuh manusia. Bahkan virus corona itu bisa mematikan. Nah, tapi dengan kondisi saat ini, walaupun dengan adanya virus corona, tapi kita semua saat ini masih dijaga oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan. Bahkan pada saat di bulan Ramadan pun kita masih bisa menjalankan ibadah puasa walaupun dengan keadaan yang mungkin saat ini sedang tidak baik. Jadi rasa syukur kepada Allah itu harus selalu kita panjatkan dalam bentuk apapun. Bersyukur kepada Allah dengan kondisi apapun. Misalnya ketika kita sedang mendapatkan kebahagiaan atau sedang sedih, kita bersyukur kepada Allah. Siapa tahu dari kesedihan itu Allah sedang merencanakan sesuatu hal yang baik untuk kita semua. Ya, insya Allah kita berdoa semua kepada Allah, semoga kita bisa kembali berjumpa dalam keadaan sehat, terutama kegiatan yang ada di sekolah. Ketiga, contoh akhlak yang baik kepada Allah, selain tadi meyakini adanya Allah dan juga harus selalu bersyukur. Ketiga, yaitu selalu menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Nah, anak-anak, ini sangat penting. Pasti sudah tahu ya, sikap apa saja pada saat kita menjalankan perintah Allah. Ada yang tahu? Ya, betul. Pada saat kita menjalankan perintah Allah, itu banyak perintah Allah yang baik itu. Perintah yang baik itu adalah termasuk dalam perilaku terpuji. Misalnya, saat ini bulan Ramadan, berarti kita sebagai umat muslim wajib menjalankan ibadah puasa. Terus juga selain ibadah puasa, kita juga harus salat 5 waktu, bertilawah, murajaah hafalannya jangan lupa, agar hafalan kita juga tidak lupa. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan juga berdoa. Kan? Selain akhlak kepada Allah, juga akhlak kepada orang tua. Orang tua adalah sosok seorang ibu dan juga ayah yang ada di rumah kita, yang selalu menjaga kita, yang selalu membantu kita. Nah, bahkan kemarin selama proses pembelajaran, walaupun Ananda di rumah, Ananda dibantu oleh ayah dan bundanya untuk belajar di rumah sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan lupa selalu berterima kasih kepada ayah dan bunda. Akhlak yang baiknya seperti apa? Perbuatan yang baik kepada orang tua itu banyak yang bisa kita lakukan, ya. Hal-hal yang baik yang bisa Ananda lakukan,
Tadi seperti yang sudah Ustazah jelaskan dalam menjaga akhlak kepada orang tua. Senantiasa kita harus mendoakannya, mendoakan orang tua kita. Kedua, berbakti kepada orang tua. Tiga adalah membalas jasa orang tua kita. Membalas jasa bisa dalam bentuk kita berbuat baik kepada orang lain, misalnya menyayangi orang lain, dengan ataupun membahagiakan kedua orang tua kita. Dan yang bisa kita lakukan seperti belajar yang benar di rumah dengan rajin, misalnya membantu adik kita dan lain sebagainya, ya. Ustazah dan Ustazah sangat rindu anak-anak semua ya. Semoga yang paling terpenting adalah anak-anak selalu menjaga adab dan juga akhlak dimanapun Anda berada. Nah, tapi sebelum Ustazah pamit, Ustazah panggil dulu Rara ya, biar nanti mana ya Raranya? Rara, ya Ustazah, sini. Kita mau pamit dulu bersama teman-teman. Raranya mana ya? Nih, Raranya sudah ada. Nah, oke, ada yang mau disampaikan? Oh ya, Rara paham tidak yang disampaikan Ustazah? Sangat paham Ustazah. Oke, Ustazah harap Rara tidak hanya paham, tapi Rara bisa menjalankan dan melakukan itu. Akhlak kepada siapa saja? Akhlak kepada Allah. Lalu akhlak kepada orang tua. Nah, sudah melihat Ustazah dan Rara di video hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Tetap semangat menjalankan puasanya, ibadah puasanya Rara juga ya. Ya Ustazah, begitupun dengan teman-teman. Insya Allah ya, puasa kita diterima oleh Allah. Dan yang terpenting kita menjaga tadi hawa nafsu ketika berpuasa. Dan tentunya selalu berbuat kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin ana adai fati sohri Ramadana hazihis sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rizkimu aku berbuka dengan rahmatmu ya Allah, Tuhan yang maha pengasih.